Ayah dan ibuku nikah di Kudus, dan setelah menikah tinggal di rumah kakek aku di daerah Larangan, kota Tangerang. Ya, di situ tempat kejadian ini dimulai. Rumah kakek aku lumayan besar, bisa memuat setidaknya 6 kepala keluarga dalam satu rumah. Ayah aku bekerja di bank swasta, dan ibu bekerja jadi SPG di salah satu mall. Memang ibuku cantik sih dari dulu, tapi semenjak udah 5 bulan hamilnya aku, ibu berhenti bekerja dikarenakan kondisi. Singkat cerita, setelah dimitoni, ayah sedang sibuk-sibuknya kerja di bank. Ya wajar, mengingat kondisi ekonomi di Indonesia tahun itu belum sepenuhnya kondusif, selalu pulang malam. Itulah yang akhirnya menyebabkan peristiwa ini terjadi. Ayah selalu pulang malam. Biasanya rumah kakek aku ramai, keluarga pada kumpul. Ya karena tinggal bareng di situ. Tapi waktu itu kakek dan nenek aku sedang pulang ke Jawa Tengah untuk ngurusin tante aku yang menikah. Sedangkan pak de aku lagi pergi ke rumah mertua nganterin istrinya. Dan bude aku pergi juga ngurusin anaknya yang sedang di rumah sakit. Lalu siapa yang tinggal di rumah kakek aku waktu itu? Iya, hanya ayah dan ibu. Kebetulan kamar ayah dan ibu dapat jatah di belakang. Kalau buka jendela, sejuk hawanya. Ada pohon mangga dan pohon bambu. Cukup asri kalau pagi, tapi tidak untuk malam hari. Sebelum berangkat kerja, ayah sempat bilang ke ibu, "Dek, semua lagi pada pergi. Ayolah mas anterin ke rumah teman-teman kamu. Gak baik sendirian di rumah kalau lagi hamil. Apalagi mas pulangnya malam banget ntar." Ibuku jawab dengan santainya, mas, ini anak pertama aku. Ini hamilnya pertama aku seumur hidup. Biarkan aku bermesraan dengan anak aku ini di rumah ini dulu. Aku masih punya Allah mas, gak mungkin anak aku diapa-apain sama makhluk seperti itu." Ini yang membuat aku nangis waktu diceritain. Perjuangan ibu aku dalam menjaga aku sepenuhnya dengan kasih sayangnya tanpa menghiraukan bahaya, baik dunia yang kasat mata maupun yang tidak. Memang semua baik-baik saja di rumah itu, tidak ada yang mencurigakan. Ibu aku terus-terusan mengelus aku dari luar perutnya. Saking asiknya main sama anak di dalam kandungannya sore-sore di halaman, ibu aku tidak merasa kalau hari sudah mulai gelap. Azan maghrib sudah berkumandang, dan masih tetap aja di luar, bermain ayunan sambil mengelus perutnya. Hingga azan isya. Ibu aku lupa waktu. Kalau ibu hamil itu tidak baik masih di luar rumah dari menjelang maghrib sampai isya. Aku dulu sempat gak percaya tentang hal ini. Tapi setelah aku sekolah di MAN, akhirnya ada hadis yang buat aku percaya kalau hal itu memang ada, bukan tahayul semata. Jika malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, tahan anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Akhirnya malam mencekam itu tiba. Ibu aku di ruang tamu biasanya menunggu suaminya pulang, tapi kali ini dia ke kamar, tiduran. Katanya ibuku sih dulu gak enak badan sehabis mandi malam. Malam itu mau hujan sepertinya. Rumah terasa pengap dan panas. Ibuku merasakannya juga, dan akhirnya karena kegerahan, ibu membuka jendela di kamar. Aku sudah menceritakan kamar belakang suasananya bagaimana kan? Sepertinya ibuku sudah memberikan ucapan selamat datang ke makhluk penghuni belakang rumah itu. Malam pun tiba. Jam 8, jam 9, jam 10, ayah masih belum pulang. Ibu masih di kamar baca majalah tentang makanan sampai akhirnya ibu ketiduran. Kondisinya pada saat itu malam hari, jam 10 lewat. Rumah lumayan besar di kamar belakang dan masih terbuka jendela kamar. Hujan mulai rintik-rintik, ibu kondisi hamil besar dan sendirian. Ayah pulang sekitar jam 11-an. Dalam kondisi basah terkena hujan, ayah pun tiba di rumah dengan membawa 2 bungkus ketoprak dan 1 bungkus sate ayam. Pintu tidak terkunci. Ketika masuk rumah itu, auranya menurut ayah sudah tidak enak.
Ya, ayah aku bisa melihat hal yang seperti itu sampai sekarang. Ketika masuk, baru membuka kaos kaki, ayah aku dilempar sama bunga kenanga dari dalam. Siapa yang melempar? Tidak ada, hanya sebuah bunga kenanga dilempar di badannya. Ayah langsung refleks mencari sosok tersebut sampai ke belakang, hingga baru sadar ternyata istrinya masih di kamar sendirian. Ayah langsung ke kamar dengan tergesa-gesa, namun tiba-tiba setelah membuka pintu kamar, jendela kamar dalam kondisi terbuka lebar. Ibu aku tidur membelakangi jendela. Di situ ada sesosok gadis muda membawa boneka, senyum ke arah ibu. Ayah langsung membaca ayat kursi. Ibu masih tertidur lelap. Sosok gadis tersebut menampakkan wajah aslinya. Rambut panjang menggunakan kebaya, dengan mata merah menyala, kuku yang sangat panjang, dan senyum lebar hingga ke telinga. Dia mulai mendekat masuk jendela. Namun ketika ibu sadar, sosok itu hilang. Ayah jelas kaget. Ibu justru terlihat senang karena melihat suaminya pulang dengan selamat. Lalu ayah langsung melafazkan ayat kursi 3 kali di dalam hatinya. Mengingat ibu yang tidak tahu atas kejadian tadi, ayah menutup jendela itu dengan membaca doa dalam hati. Ayah lalu beristighfar. Untung tidak ada kejadian apa-apa dengan istriku, benaknya. Saat ayah pergi ke belakang ingin menyajikan makanan yang ia bawa, ibu aku dengan suara lirihnya memanggil ayah. "Mas, ada mbak-mbak yang mau kenalan sama anak kita. Ambilin sendok lagi ya mas." Ayah langsung lari ke kamar sambil bawa air yang sudah didoakan. Tapi terlambat. Ibu sudah dalam posisi menghadap jendela dan ketika sadar ada ayah di dalam kamar, ibu memutar lehernya 180 derajat ke arah ayah dengan mata merah dan berdarah, cakar yang sangat panjang, dan entah mengapa ibu aku punya tanduk. "Anakmu sepertinya menarik untuk aku bawa ke alamku." Refleks ayah menyiram air doa tadi dan tiba-tiba ibu jatuh ke lantai dengan posisi leher seperti sebelumnya. Akhirnya ibu pingsan. Ayah menghampiri dan ingin menyadarkan. Tapi pas ingin menyadarkan, tangan ibu dengan ada cakar panjangnya menyekik ayah dan bilang, "Kamu jangan halangi aku. Ini punya aku. Kamu tidak ada hak untuk melindungi anak ini. Istri kamu pun tidak bisa menjaga dengan baik. Aku bisa menjaga anak ini lebih baik. Anak ini akan menjadi anakku. Kamu harus mati bersama istrimu di tanganku." Leher ayah aku tercekik, diseret di depan pintu dan dilempar dengan keras serta dibenturkan dengan tembok. Kepala ayah berdarah, dan ketika ayah sedang dalam kondisi lemah, makhluk tersebut mencakar dan ingin menusuk perut ibuku. Sendok pun diambil, dan ketika sendok ingin ditusuk ke perut lewat pusar, ayah mengambil tali dan langsung mengikat ibu di bawah ranjang. Kenapa di bawah ranjang? Karena mata ibu aku terus-terusan melihat jendela seakan ingin memberi sinyal untuk meminta bantuan. Namun ayah memang lebih sigap. Ditaruhnya ibu di bawah kasur dengan posisi diikat dan langsung mengunci kamar tersebut. Ayah tidak henti-hentinya beristighfar. "Ya Allah, apa salahku dan istriku sehingga terjadi seperti ini? Maafkan aku dan istriku, tolong selamatkan kami." Ayah langsung menelpon Bude dan Pak De aku yang di luar. Singkat cerita, Pak De dan Bude aku datang jam 1 ke rumah. Tidak lupa Pak RT dan tetangga samping rumah atas siasat Pak D pada datang ke rumah membantu ayah aku. Akhirnya semua berkumpul di depan kamar ayah aku dan ayah cerita semua dari awal. Dari waktu pagi yang ayah mengingatkan ibu jangan sendirian sampai ia cerita kejadian malam itu. Akhirnya mereka semua sepakat untuk mengeluarkan jin tersebut dengan perantara ayah aku. Tapi ketika masuk kamar, kalian tahu kondisi ibu aku.